Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa menemani atau menjumpai teman-teman semuanya, saudara-saudari semuanya dimanapun berada. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dipanjangkan umurnya, amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah. Yang sedang punya hutang, banyak hutang, mudah-mudahan segera mampu melunasinya dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang kesempitan mudah-mudahan segera dimudahkan oleh Allah, diberi jalan yang luas dan terang benderang, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang punya masalah mudah-mudahan segera dibebaskan oleh Allah dari permasalahan-permasalahannya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberitahu kepada teman-teman semuanya tentang satu kaum ya, tentang satu golongan yang mana satu golongan tersebut sekarang sudah merajalela ya. Jadi ini sudah sekarang sudah sangat parah ya teman-teman, sehingga saya harus membahas ini dan tujuannya untuk memberitahu kepada teman-teman semuanya, yaitu kaum sebelah yang suka mengkafir-kafirkan golongan yang lain, yang suka mensyirik-syirikkan golongan yang lain, yang suka membid'ah-bid'ahkan golongan yang lain teman-teman ya. Sekarang sudah berpindah jalur. Kalau yang dulu yang diserang adalah pengamal ilmu syariat teman-teman. Akan tetapi tentunya yang tidak sama dengan mereka, dan yang satu golongan pun yang tidak sependapat akan diserang juga. Jadi mereka sendiri di dalam tubuh mereka, di dalam tubuh golongan tersebut saling serang menyerang, saling salah menyalahkan ya, karena masing-masing dari mereka saling merasa benar teman-teman ya. Kenapa sekarang pada perjumpaan kita yang pertama ini, kenapa saya membahas itu? Karena baru kemarin ya, 2 hari yang lalu saya juga dihubungi oleh mereka lewat WA teman-teman ya, yang tujuannya tentu untuk mengajak saya ke dalam rombongannya teman-teman ya. Jadi yang mereka kirimkan yang pertama adalah catatan atau hipotesa Kiai Imaduddin ya Al-Bantani, yang sekarang lagi marak-maraknya ya. Sebenarnya sekarang sudah mulai redup teman-teman ya, karena mereka tidak punya hujah, tidak punya kekuatan sama sekali. Akan tetapi dalam mencari dukungan masih tetap dikerjakan ya teman-teman ya. Nanti ini akan saya bahas di bagian akhir insya Allah ya, apa tujuannya dan kenapa bisa begitu insya Allah. Jadi teman-teman, satu orang Wahabi kemarin mengirimkan PDF tulisan Kiai Imaduddin ya, Kiai Imaduddin yang membatalkan nasabah alawi teman-teman ya. Kemudian mengirimkan tulisan-tulisannya juga, dan setelah itu saya katakan ya, setelah selesai semuanya dikirim, saya katakan bahwa itu semuanya salah. Karena apa? Karena itu bukan tesis ya, akan tetapi hipotesa teman-teman ya. Artinya karena yang namanya
karang ilmiah atau tesis, tentu setelah ada pemeriksaan teman-teman ya. Kemudian ada pengakuan begitu ya, pengakuan dari orang-orang yang ahli. Nah, sedangkan ini yang terjadi hanya sebelah pihak, sedangkan penulisnya sendiri selalu kabur dan kabur, hanya berkuar-kuar di atas mimbar. Nah, jadi saya sebutkan bukti-buktinya dan sebagainya. Jadi saya kira sudah itu saja yang ingin dibawa, karena awalnya saya juga tidak tahu bahwa dia atau beliau adalah dari golongan mereka, teman-teman. Dan dari sinilah saya mengetahui bahwa Kiai Imaduddin sendiri itu sudah terindikasi oleh aliran mereka, teman-teman ya. Sehingga otaknya sudah dicuci kuat, karena saya sendiri dengan berbagai bantahan ya, dengan berbagai bantahan baik hadis ataupun Al-Quran, mereka selalu mengelak dan selalu melontarkan bukti-bukti yang lain. Mereka atau dia tidak pernah membantah hal tersebut, akan tetapi selalu mengalihkan dengan bukti-bukti yang lain supaya bisa dipercaya atau supaya ucapannya dipercayai, teman-teman, dengan ucapan supaya perbincangan kita ini ada manfaatnya, katanya. Manfaatnya apa? Manfaatnya saya ikut dia atau masuk ke golongannya, begitu teman. Itu yang dimaksud manfaat, bukan tujuan, bukan manfaat yang lain, teman-teman ya. Jadi sekarang yang diserbu adalah para ahli hikmah, teman-teman ya. Para ahli hikmah, jadi bukan YouTuber yang diserbu, akan tetapi para ahli hikmah. Sebagian orang mengatakan semua YouTuber sekarang didatangi oleh mereka atau kaum mereka. Yang didatangi bukan YouTuber, akan tetapi ahli hikmah. Dan kebetulan ahli hikmah tersebut yang memang terkenal juga sekaligus menjadi YouTuber ya. Jadi ahli hikmah dan yang sekaligus menjadi YouTuber, begitu teman-teman ya. Dan itu bukan bukan karangan ya, bukan lucon, dan itu bukan hanya konten belaka, dan itu adalah kenyataan. Jadi yang mengira bahwa itu hanya konten belaka bisa langsung datang, teman-teman, bisa langsung datang biar tahu ya kenyataannya seperti itu, teman-teman. Makanya di sini saya membahasnya karena baru kemarin ya, 2 hari yang lalu kejadiannya kepada saya sendiri. Jadi setelah saya bantah, setelah saya berikan dalil-dalil, kemudian dia, atau saya tidak menyebutkan namanya, teman-teman ya. Jadi yang punya media apapun itu namanya, baik Facebook, YouTube, WA, Telegram dan sebagainya, hati-hati sajalah, karena jadi lebih baik diblokir saja apabila sudah ada indikasi membicarakan kejelekan orang lain dengan berbagai bukti untuk menyodorkan kesalahan-kesalahan orang lain dengan sengaja ya, dan sudah kita mencoba memberikan penjelasan dan sebagainya, tapi mereka masih ngingkel ya. Jadi lebih baik diblokir saja, teman-teman ya. Jangan sampai kita menjadi golongan mereka, karena mereka adalah pasukan-pasukan Dajjal yang sengaja dikirim oleh Dajjal dengan dalih agama, dengan kedok agama, teman-teman ya. Dengan dalih atau kedok agama, dengan dalih agama yang lurus, teman-teman ya. Sedangkan yang benar, agama yang lurus itu hatinya tidak keras, teman-teman ya. Karena agama yang lurus, yang berada di dalam agama yang lurus, hatinya lembut karena zikir mereka. Karena ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman semuanya harus paham tentang hal ini. Jadi setelah saya bantah, kemudian mengirimkan potongan-potongan video yang kejadiannya memang tidak mengenakan ya, tidak mengenakan. Katanya ini adalah bukti mereka, katanya, maksudnya habaib ya, para habaib itu bukan dzurriyyah Rasulullah. Karena pekerjaannya seperti ini. Jadi saya jawab,
kalau masalah itu bisa terjadi kepada siapa saja. Bahkan membahas ada yang menzinahi istri santrinya katanya. Jadi bagaimana menurut Bapak seandainya ini terjadi kepada Bapak dan bagaimana hukumnya katanya. Karena di samping mencaci maki, kemudian istri santrinya ya masih dizinahi katanya. Jadi saya jawab, kalau masalah cacian, makian dan sebagainya, itu yang dianjurkan, yang lebih baik di dalam agama itu adalah bersabar, jangankan membalasnya. Saya bilang jangan. Jadi ikut marah itu tidak diperbolehkan. Jadi yang bagus itu adalah bersabar, jangan sampai membalas. Karena sabar itu adalah ajaran Islam, saya bilang. Kemudian jawabannya, bagaimana seandainya ini terjadi kepada Bapak, istri Bapak dizinahi katanya. Nah, kalau masalah itu sudah ada hukum tersendiri di dalam Al-Quran, jadi tidak perlu ditanyakan itu, saya bilang. Tinggal buka saja Al-Qurannya, saya bilang begitu ya. Jadi, dan itu semuanya sama, tidak ada perbedaan selama itu adalah orang Muslim, saya bilang. Kemudian dicekoki lagi dengan video, dikirimkan lagi dengan video lain, yaitu yang mencium tangan kiai, dada dan sebagainya ya, kiai dan habaib ya. Kemudian apakah ini memang ajaran Rasulullah? Apakah Rasulullah pernah mengajarkan ini? Saya bilang, pernahkah Rasulullah itu mengajarkan manusia itu menyembah manusia, katanya. Kurang lebihnya begitu, teman-teman. Jadi saya jawab, antara menyembah dengan tabarrukan itu sangat berbeda, saya bilang. Tabarrukan atau mengambil berkah itu sangat berbeda. Dan tentang mengambil berkah, silahkan baca hadis-hadis yang sudah bertaburan, semuanya ada. Dan hadis-hadis tentang hal ini memang sangat jarang dibahas oleh para ulama, saya bilang. Kemudian mengalihkan lagi ya, karena memang tidak bisa menjawab. Kemudian mengirim seseorang yang serupa dengan seorang yang minum khamr, teman-teman. Kemudian bagaimana tentang hal ini, katanya. Ini adalah bukti bahwa mereka orang-orang yang jahat, akan tetapi mereka merasa orang yang paling benar, katanya. Jadi saya jawab, dalam masalah ini tidak ada perbedaan antara kita dengan mereka, karena hal ini bisa terjadi kepada siapa saja, saya bilangnya begitu ya, bisa terjadi kepada siapa saja dan tidak menutup kemungkinan kepada kita sendiri, saya bilangnya begitu. Karena hal ini bukanlah sesuatu yang sudah dipastikan, apalagi karena hal ini bukan sesuatu jaminan untuk kita bahwa kita ini aman. Jadi siapapun tidak ada yang dijamin aman oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bilangnya begitu. Kemudian saya suruh baca sendiri kitabnya. Kemudian dia mengatakan bahwa itu adalah bukti bahwa mereka adalah orang yang merasa selalu benar, yang lainnya salah. Saya jawab, yang saya tahu mereka tidak mengatakan, tidak merasa seperti itu. Yang saya tahu yang selalu merasa benar sendiri dan orang yang lain salah itu hanya Wahabi dan golongannya, termasuk dirimu. Saya katakan begitu karena saya sudah merasakan ya. Sudah mulai mengerti bahwa dia seorang Wahabi, teman-teman. Jadi setelah itu melemah, jadi diulang lagi ya, karena dalilnya juga nggak punya. Modal mereka ya, modal dia hanya menjelek-jelekan orang lain ya, menjelek-jelekan orang lain seperti itu, teman-teman, untuk agar kita menjadi terpengaruh seperti itu. Tujuan mereka adalah mempengaruhi kita, teman-teman ya.
Jadi saya katakan ini adalah bagian dari fitnah akhir zaman, fitnah Dajjal di akhir zaman, saya katakan begitu. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat besar teman-teman, dan ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Jadi teman-teman semuanya harus berhati-hati, jangan sampai terpengaruh oleh mereka. Jadi lebih baik kita menunduk, menjaga diri daripada menjaga orang lain. Oh iya, saya sering mengatakan, sering menyampaikan kepada dia bahwa mohon maaf, saya bilang ya, mohon maaf, saya tidak terbiasa menyibukkan diri dengan membahas orang lain, karena itu adalah salah satu tanda bahwa orang tersebut atau kita kurang sibuk memperbaiki diri. Itu jawaban saya yang sering saya ulang-ulang ya. Karena salah satu tanda orang yang kurang sibuk berzikir kepada Allah, salah satu tanda orang yang kurang sibuknya beribadah kepada Allah adalah selalu sibuk menjaga orang lain. Kemudian dia mengirimkan video-video yang selalu menjelekkan orang lain dan juga perkataan-perkataan yang tidak baik menurut agama untuk mempengaruhi saya ya. Kemudian saya jawab secara tuntas. Yang terakhir saya katakan kepada dia, mohon maaf, dari awal sudah saya katakan saya tidak terbiasa sibuk mengurusi amalan orang lain, saya bilang, karena itu adalah salah satu tanda bahwa orang tersebut atau orang yang suka mengurusi orang lain itu adalah orang yang kurang sibuk, kurang menyibukkan diri untuk berzikir kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Ini adalah jawaban saya yang terakhir, katanya. Itu jawaban saya. Sebenarnya masih panjang teman-teman, sangat panjang. Kalau dibahas mungkin kalau dibahas semuanya mungkin 1 jaman lah mungkin ya. Kalau dibahas semuanya akan, tapi saya singkat-singkat saja karena jempol saya ini sudah terasa panas ya, karena membalas chattingan dia ya. Kemudian ketika saya lihat di WhatsApp masih sedang mengetik ya, udah langsung saya blokir, saya laporkan blokir saja teman-teman. Jadi udah aman, daripada kita terpengaruh, itu adalah langkah yang lebih baik. Oh ya, saya katakan juga mohon maaf. Setelah saya katakan permohonan maaf yang pertama, mohon maaf sekali lagi, saya tidak akan membahas hal ini lagi, karena ini tidak ada manfaatnya sama sekali untuk saya, kecuali hanya mengeraskan hati dan membuat hati lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terakhir. Kemudian saya tutup, walaupun saya lihat dia sedang mengetik untuk memberi masukan yang lain teman-teman ya. Jadi ini hanyalah masukan untuk teman-teman semuanya, supaya teman-teman semuanya dimanapun berada berhati-hati terhadap mereka teman-teman ya. Yang pasti sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah, bahwa ini adalah tanda-tanda akhir zaman, dan yang pasti mereka selalu menjelek-jelekan negeri Yaman, negeri Syam, Irak ya, Irak atau Palestina ya, Palestina itu adalah tujuan mereka teman-teman ya. Karena memang yang sangat sering disebut oleh Rasulullah, yang dipuji adalah 3 negara, salah satunya adalah Yaman. Jadi siapapun yang selalu menjelek-jelekan Yaman, pasti demi Allah itu pasti ya adalah antek-antek Dajjal yang berupa manusia. Sekarang sudah mulai dimunculkan satu persatu, siapapun itu ya, siapapun itu, tidak pandang bulu itu kiai ataupun rakyat jelata teman-teman ya. Karena memang itulah tujuan Dajjal. Padahal Yaman, Syam atau Syria ya, itu memang negara yang paling banyak
dipuji oleh Rasulullah SAW. Nah, kenapa Rasulullah sendiri memuji, orang yang sekarang malah mencela? Teman-teman ya, jadi hati-hati kepada teman-teman semuanya. Jadi yang pernah mengaji insya Allah tahu hal itu, teman-teman ya. Sangat banyak hadis-hadis yang bertaburan tentang kebaikan negara-negara Yaman tersebut, teman-teman ya. Nah, jadi harus hati-hati. Dan untuk masalah nasab ya, nasab Alawi dan ya nasab Alawi atau silsilah sambungan ke Rasulullah sudah saya bahas pada awal-awal kejadian pembatalan oleh Kiai Imaduddin ya. Saya bahas di video tersebut bahwa sebenarnya bukan tidak ada catatannya, akan tetapi orang-orang yang warok, orang-orang yang cukup berhati-hati, tidak semerta-merta, tidak semudah itu mengeluarkan ya atau menyebarkan silsilah tersebut. Kenapa? Karena bisa saja silsilah tersebut disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, walaupun itu memang ahli warisnya, teman-teman ya, seperti itu. Dan ternyata sekarang oleh Gus Rumel ya, ya alhamdulillah hampir semuanya ditemukan, teman-teman ya, ditemukan. Makanya pendukung Kiai Imaduddin itu sudah kiok ya, sudah melemah. Dan juga Kiai Imadnya karena hanya bisa berkuar-kuar di atas mimbar, teman-teman ya. Jadi seperti itu, teman-teman ya, semuanya itu ada. Kenapa saya katakan dari awal, bahkan sebelum ada YouTuber yang membantah hipotesa Kiai Imaduddin, teman-teman ya. Kenapa? Karena saya sendiri adalah penulis buku nasab, teman-teman ya. Nah, yang tentunya saya lebih tahu daripada Kiai Imad, teman-teman ya. Nah, tapi saya bukan penulis nasab Alawi, teman-teman ya. Tentu saya penulis di dalam keluarga saya sendiri, teman-teman, di dalam keluarga saya sendiri. Jadi ahli nasab, tidak ada seorang ahli nasab pun yang menolak nasab orang lain, tidak ada sejarahnya, itu tidak ada. Karena tujuan ahli nasab adalah menyambungkan nasab orang lain ya kepada sambungan yang sebenarnya. Jadi kalau yang bukan golongannya, bukan nasabnya, ditinggalkan saja, bukan ditolak ya, akan tetapi ditinggalkan begitu aja. Tidak ada mereka dari ahli nasab yang menolak nasab orang lain ya, tidak ada. Jadi tujuan mereka adalah mencari kebenaran tersebut, teman-teman, kebenaran tersebut. Jadi siapapun yang menolak atau membatalkan nasab orang lain, pasti itu bukan ahli nasab. Walaupun punya tulisan, walaupun punya kitab ya, itu bukan ahli nasab. Saya pastikan seperti itu, teman-teman ya. Jadi di video saya yang sebelumnya sudah saya bahas panjang lebar tentang hal itu. Akan tetapi ada satu video yang saya hapus, yang saya bahas secara urut ya, dari atas sampai ke bawah. Kenapa saya hapus? Karena sepertinya penyampaian saya itu terlalu kasar, teman-teman. Iya. Kenapa saya sampaikan terlalu kasar? Karena waktu itu walaupun yang saya sampaikan itu benar ya, akan tetapi ketika saya menyampaikannya dengan amarah. Karena sesuatu yang baik harus dikerjakan dengan cara yang baik juga, teman-teman. Itu alasannya ya. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Jadi mohon maaf, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Tujuan saya sudah terpenuhi ya, sudah tercapai. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Mohon doanya kepada teman-teman semuanya supaya saya bisa menemani teman-teman semuanya tiap hari ya, tiap hari kalau bisa ya. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan. Akhirnya saya saya kira cukup sampai di sini saja. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari saya. Saya akhiri dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.